Halo, Shalom. Selamat pagi semua, Jemaat SIB Pekan Menggatal. Saya Puan Maria Wong, MC pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita sudah maklum bahwa sekarang kita berada dalam tempo PKP, yaitu bermula daripada 13 hingga 26 hari bulan Januari, yaitu selama 2 minggu. Dan sepanjang tempo ini kita tidak dapat mengadakan ibadah di gereja. Jadi bermula pada hari ini 17 hari bulan kita mengadakan ibadah Ahad kita secara online. Jadi jemaat yang mungkin belum tahu lagi, ibadah online kita ini dapat diikuti melalui live streaming dalam grup Facebook Persaudaraan SIB Pekan Menggatal. Bagi jemaat yang belum masuk di dalam grup itu, bolehlah request supaya Anda boleh dimasukkan dalam grup bersama-sama. Oke, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita berdoa. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Oh haleluya, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di surga, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sangat ucap syukur karena memiliki Allah seperti Engkau. Walaupun kami dalam fasa PKP lagi Tuhan, yang sudah bermula sejak 13 hari bulan, kami mengucap syukur Tuhan. Dengan keterbatasan pergerakan kami ini, kami yakin percaya ini adalah satu cara yang berkesan untuk kami memutuskan virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami mau terus serahkan semua jemaat Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan, apa saja yang mereka lakukan, kami mau serahkan ini, mereka semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati mereka, dan mencukupi keperluan mereka setiap hari. Tuhan, untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, walaupun hanya setakat talian tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu yang mampu menyelami setiap hati kami Tuhan, walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan, dan kami mohon agar urapan-Mu, penyertaan-Mu, dan hadirat-Mu hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, di mana saja kami berada, sama ada kami sedang mengikuti ibadah online ini di rumah ataupun di tempat kerja atau di mana-mana saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mohon agar Engkau menyentuh setiap hati kami Tuhan, agar kami tahu, agar kami sadar apa yang Engkau mau kami perbuat untuk menyenangkan hati Engkau pada hari ini. Oh haleluya Tuhan, kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini maupun dalam persediaan awal mereka Tuhan, sehingga mereka membuat rakaman Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau berbicara kepada mereka, dalam hati mereka, agar semua yang keluar dari mulut mereka Tuhan adalah daripada Engkau sendiri. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Walaupun kami beribadah hanya setakat online, tapi kami percaya Engkau akan mencukupi keperluan kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, beri kami penghiburan sekiranya kami sedang bersedih, beri kami jalan keluar Tuhan sekiranya kami sedang putus asa ataupun buntu. Kami mau serahkan itu ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya bahwa di tangan-Mu Tuhan, pengharapan kami tidak sia-sia.
Oh haleluya Tuhan, sepanjang ibadah online kami ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan seterusnya saya mau menjemput bagi mereka yang melayani di dalam pembacaan firman Tuhan, dalam doa syafaat, puji-pujian, dan juga penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat diberkati Tuhan. Selamat pagi kepada semua jemaat. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Mika pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Tajuk besar ialah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Sekian pembacaan. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sangat bersyukur kerana kita masih dapat berkumpul bersama secara online dan dapat menikmati hadirat Tuhan setiap minggu. Pertama-tama mari kita mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kita berdoa bagi para frontliner yang bertugas bertungkus lumus untuk merawat pesakit COVID-19. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan dan hikmat sepanjang mereka bertugas. Kita berdoa juga bagi para jemaat, kiranya melalui persekutuan di dalam keluarga akan ada terjadi pemulihan di dalam keluarga itu, dan mereka akan terus teguh bersama di dalam Tuhan. Dan kita juga berdoa bagi para pastor, para hamba Tuhan yang melayani sepanjang setiap minggu. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan terus memakai mereka sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan akan memberikan impak, dan juga setiap jemaat yang mendengar akan diperbaharui setiap minggu. Dan kita berdoa juga bagi mereka yang sakit, dan Tuhan terus memberikan mereka kesembuhan yang total, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Mari kita berdoa.
Haleluya, Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama secara online. Tuhan, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena atas perlindungan-Mu Tuhan bagi keluarga kami, bagi rekan-rekan kami, bagi orang di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga menyerahkan para front lainnya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, bahkan kekuatan yang baru sepanjang hari mereka bertugas Tuhan. Berikan mereka damai dan kekuatan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi keluarga-keluarga jemaat-jemaat Tuhan di mana saja mereka berada ya Tuhan. Kiranya melalui persekutuan keluarga mereka adakan sepanjang minggu itu akan terjadi satu pemulihan bagi keluarga mereka, juga akan terjadi sesuatu pemulihan dan damai sejahtera di dalam keluarga mereka, dan biarlah mereka menjadi semakin teguh di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para hamba Tuhan yang melayani setiap minggu. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, dan kreativiti yang baru, yang luar biasa, sehingga mereka lewat daripada firman Tuhan yang disampaikan sepanjang minggu, setiap minggu mereka akan diberikan, setiap jemaat yang mendengar akan diberikan impact, dan juga akan diperbaharui lewat daripada firman yang disampaikan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan mereka dan keluarga mereka, hamba-hamba Tuhan ini, supaya Engkau mencukupkan mereka dari segi apapun Tuhan, dalam pelayanan mereka dan keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan mereka yang sakit, baik di rumah sakit ya Tuhan. Engkau yang terus menyertai dan menyembuhkan mereka secara total ya Bapa, baik itu di mana saja mereka Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, berikan mereka damai sejahtera ya Tuhan dalam hati mereka. Tuhan, kami menyerahkan semua bahan doa ini ya Bapa di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan itu luar biasa menjawab doa-doa ini sesuai dengan kehendak rencana-Mu dan tepat waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan semua ini. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun
janjimu terbagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Iman-Mu sudah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang bersamamu. Yesus, Kaulah perisai hidupku. Ku memuji-Mu, ku kan terbang Yesus bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Salam semua jemaat. Apa kabar Anda di sana? Saya mengucapkan selamat pagi dan salam damai kepada kamu semua, tidak kira dimanapun Anda berada pada ketika ini. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya senang sekali untuk berdoa. Kamu berdoa di dalam hati dan saya pimpin dalam surah kedengaran. Bapa di sorga yang adalah kepala di dalam setiap pribadi keluarga kami, dan Engkaulah kepala gereja. Dan apabila Engkau adalah kepala gereja, itu tandanya bahwa Engkau adalah seorang raja yang memahami, yang memberkati, yang mempersatukan kami, tidak kira apapun juga situasi dan keadaan yang kami alami. Namun pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami mohon untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Kami berikan ruang bagi Roh Allah sendiri bekerja
melalui pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur karena walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi kita ada ibadah online seperti ini. Nah, pembacaan kita sebentar tadi yang terdapat di dalam Mika 4 ayat 1 hingga 5 itu berbicara tentang pada waktu Nabi Mika pada ketika itu tersungkur melihat keadaan umat Israel yang dahulunya setia, yang patuh kepada hukum, umat yang memiliki hati yang menuruti kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam satu ketika Tuhan sangat hampah dengan perbuatan mereka. Tuhan sangat sakit hati dengan perbuatan mereka. Sebab kenapa? Mereka telah memilih jalan sendiri. Mereka berjalan tanpa mau dituntun oleh Tuhan sendiri, dan mereka hanya mengejar kepuasan diri sendiri, merasa bebas, merasa selesa, merasa senang dengan jalan mereka sendiri, dan masing-masing berseru, inilah jalan yang bagus, inilah jalan yang lurus. Dan mereka terus melakukan hidup mereka semaunya mereka. Nah, jalan-jalan yang seperti itu, apakah benar jalan itu adalah jalan yang lurus? Mari kita masuk lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Salomo dalam ketika itu mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Dan firman Tuhan ini tidak pernah salah. Dan orang-orang Israel pada ketika itu mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menjalani hidup mereka sendiri semaunya mereka, dan mereka saling mengatakan inilah jalan yang bagus, inilah jalan yang lurus. Tapi firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, itulah sedikit daripada latar belakang daripada kitab Mika ini. Dan kalau di tempat kita lah, kalau kita orang Israel pada ketika itu, dan apakah Tuhan mau membenarkan, ataupun apakah Tuhan boleh mengizinkan seorang pilihannya lari daripada pilihan itu? Sebenarnya manusia ini ada kebebasan, itu pertama penting. Dan manusia ini bebas. Tapi firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh untuk semaunya kita, jalannya kita. Jadi kalau berbalik lagi kepada yang tadi itu, apakah Tuhan akan mengizinkan? Tuhan tidak pernah mengizinkan. Tetapi hati manusia yang begitu keras inilah yang memilih jalan seperti itu, dan ada akibatnya apabila kita lari daripada Tuhan. Yang pertama itu sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama itu adalah penyesalan. Yang kedua itu adalah penyesalan. Dan yang ketiga adalah penyesalan. Nah, kalau kita melihat bahagian daripada Mika ini seperti satu kiasan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Sebenarnya anak itu hidup tetap tinggal di rumah bapaknya dengan hartanya, tetapi dia minta hak milik dia, dan dia menjual semua itu, dan dia mendapat bahagian hasil daripada penjualan itu, dan dia berfoya-foya.
apa yang terjadi pada akhirnya dengan 3 yang saya katakan di sini, akibat itu adalah penyesalan. Dan itu lagi bagus. Sebab kenapa? Dia telah menyesal dan dia merasakan dirinya begitu down, dan dia merasakan dirinya tidak punya harapan lagi, tidak punya apa-apa. Tapi apa yang terjadi akhirnya dia rasa menyesal dan dia mau berbalik kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi, dari jauh lagi dari rumah, belum sampai rumah lagi, tetapi dari jauh bapaknya datang memeluk dia. Dan beginilah keadaan umat Israel pada ketika itu, pada waktu pelayanan Mika pada ketika itu. Nah, dalam pasal dalam Mika, dalam pasal 1, 2, dan 3 ini menceritakan bahwa mereka itu menyembah Allah lain, mereka menjalani hidup mereka semaunya mereka. Bahkan mereka melakukan kejahatan, bukan umat-umatnya saja, tetapi pemimpin juga melakukan hal yang sama. Bahkan pemimpin agama pada waktu itu juga melakukan hal yang sama. Jadi yang paling besar di sini, yang diceritakan di sini adalah oleh karena perbuatan bangsa Israel, mereka dibuang ke negeri orang. Jadi kalau dibuang ke negeri orang itu berbicara tentang mereka seolah-olah hidup sebatang kara. Sebab kenapa? Tempat mereka berpijak itu bukan tanah mereka. Jadi itu sangat sakit. Itu adalah akibat daripada perbuatan mereka di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar seperti apakah seorang yang berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, hidupnya taat kepada pengajaran firman. Nah, saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, berkali-kali Tuhan mengatakan kepada umat Israel dan tokoh-tokoh gereja selepas itu, bapak-bapak gereja pada ketika itu, dan kita yang sekarang ini, zaman kasih karunia ataupun zaman anugerah yang sekarang ini, juga ditekankan bahwa seorang Kristen itu perlu taat kepada pengajaran firman, berbalik kepada Alkitab, apa-apapun berbalik juga kepada Alkitab. Sebab kenapa? Itulah yang Tuhan mau. Dan itulah poin yang pertama kita belajar pada hari ini. Kita dapat melihat di dalam ayat 1 dan 2 berbicara seperti ini. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Banyak orang yang datang ke rumah Tuhan sekarang ini. Ada banyak ataupun ada ramai orang yang datang ke gereja. Itu baik. Tapi ada ramai juga orang yang datang ke gereja karena mereka menganggap itu hanya activity saja. Itu hanya satu kebiasaan. Itu hanya tidak mau diperkatakan orang kafir. Sebab tidak mau dikatakan sebagai seorang kafir, dia datang ke gereja lah dengan selamba, dan dia ada di dalam gereja itu, dia menyanyi dan dia ada di dalam ibadah itu. Tapi apabila keluar daripada gereja itu dan seperti hadirat Tuhan dan firman Tuhan dan yang dia dengar itu tidak
dapat menguasai seluruh kehidupannya. Sebab kenapa? Dia sendiri tidak membuka hati. Sebab mindset dari mulanya adalah datang ke gereja itu adalah satu kebiasaan. Dia tidak menganggap datang ke gereja itu untuk belajar dan untuk mengalami kasih Tuhan. Tidak seperti itu. Nah, ada ramai juga orang yang datang ke gereja dengan sungguh-sungguh komitmen, dengan betul-betul serius, tidak kira siapa yang melayani, siapa yang membawa kebaktian itu, tapi dia belajar. Dan itu adalah orang yang berjalan bersama dengan Allah. Hari demi hari hidup kita ini perlu diperbaharui. Sebab hati kita ini ataupun ya hidup kita ini seolah-olah seperti satu lopak. Kalau hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan dan lebih-lebih kita tidak membuka hati kita untuk belajar sesuatu, hari demi hari keadaan kita seperti lopak, di mana lopak yang berair, dan lama kelemahan apa yang terjadi dengan air itu? Pastilah air itu adalah air yang tidak jernih dan bahkannya adalah air yang kotor. Tapi biarlah kita datang ke gereja karena kita mau belajar, kita mau dipenuhi oleh firman Tuhan, dan biar firman Tuhan yang masuk di dalam kita, dan itulah yang mengubahkan kita. Dan biarlah kita seperti sungai, air sungai yang mengalir, yang bersih. Nah, kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah biarlah kita seperti Maria yang datang untuk mendengar. Karena kenapa kita perlu mendengar? Sebab iman timbul daripada pendengaran. Kalau kita tidak mendengar, bagaimana iman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita? Tapi Tuhan menempatkan Maria itu lebih berarti daripada Marta pada ketika itu, sebab bukan selalu Tuhan ada di sana. Jadi kalau dia ada di sana, pentingkan dia. Dan bukan apa yang dilakukan oleh Marta itu bukan salah sebenarnya. Kan dia melayani, dia kasih siap-siap semua apa minuman semua, itu tidak salah sebenarnya. Coba bayangkan kalau ada kelompok sel di Sinampuru ataupun kelompok sel di mana-mana, tapi tiada yang bekerja untuk minuman segala. Dan sebenarnya persekutuan ini berbicara tentang itu semua, dan makan minum itu sebenarnya adalah persekutuan, tetapi dalam konteks Yesus mau berbicara adalah sangat penting apabila kita duduk diam mendengar, dan biarlah firman itu mengubahkan kita. Oke, yang kedua kita dapat belajar di sini seperti apakah orang yang berjalan bersama dengan Allah itu adalah bersedia dipimpin oleh Tuhan. Sekali lagi, bersedia dipimpin oleh Tuhan. Seorang ibu yang sedang menuntun anaknya, dan anaknya itu berkata kepada ibunya, "Kaki saya sakit, saya perih, saya tidak mau jalan di sini," kata anak itu. Tetapi ibu itu berkata kepada anak itu, "Jalan ini selamat." Dan sekali lagi anak itu berkata, "Saya tidak mau jalan di sini, sakit saya punya kaki, mau patah saya punya kaki," kata anak itu. Tapi ibu itu berbisik lagi, "Ini jalan selamat." Nah, anak itu sebenarnya tidak tahu
Kenapa ibunya menuntun anak itu di tempat yang sedikit curam dan berbatu-batu? Anak itu tidak tahu. Sebenarnya anak itu mau di tempat dia mau berjalan di tempat yang lapang, yang rata, tapi dia tidak tahu juga bahwa di jalan yang dia mau itu, di tanah yang lapang itu ada duri-duri yang tidak kelihatan, dan duri itu adalah duri yang beracun dan berbisa dan mengancam nyawa. Nah, sekali lagi kita berbalik kepada pelayanan Mika ini sebagai nabi pada waktu itu, berhadapan dengan umat-umat Israel. Umat Israel ini dibuang ke Babel sebab kenapa? Perbuatan mereka, jalan mereka yang mereka mau. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah Allah-Allah lain, berhala-berhala lain yang tidak membawa apa-apa kepada mereka. Dan Tuhan sangat sakit dengan hal ini. Nah, begitu juga keadaan-keadaan di dalam kehidupan kita. Apabila hari demi hari yang kita alami, bukan pula kita semakin dewasa, tetapi coba kita ukur sendiri bagaimana kedewasaan rohani kita sekarang ini. Kita bergereja, orang Kristen yang ada Alkitab. Apakah suhu ataupun apakah tahap kedewasaan kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu semakin mantap ataupun bagaimana? Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempah pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Nah, dalam ayat ini Tuhan akan menjadi hakim. Ini bermaksud dia akan menjadi pemimpin yang memutuskan perkara dengan sangat adil. Dan dikatakan juga Tuhan akan menjadi wasit. Apa itu wasit? Apakah maksudnya? Maksudnya adalah dia akan menjadi pemimpin pertandingan yang tidak memihak. Apa maksudnya juga? Maksudnya di sini adalah orang Israel itu kan pilihan Tuhan. Dia tidak memihak apabila orang-orang yang bukan pilihannya datang juga kepada dia. Di gunung-gunung Tuhan, di bukit-bukit, Tuhan akan menjadi hakim. Di mana pemerintahan, di mana kerajaan-kerajaan di dunia ini ataupun bangsa-bangsa yang besar di dalam dunia ini, dalam satu ketika nanti, walaupun mereka itu adalah bukan pilihan, tetapi mereka akan datang, mereka akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Dalam satu petikan firman Tuhan juga yang berbicara tentang kambing domba kedar, domba jantan Nebayot akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Apa maksudnya? Ini berbicara tentang orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang memijak ketuhanan Kristus, tapi dalam satu ketika mereka itulah yang paling radikal bersama dengan Tuhan. Mereka itulah yang paling setia bersama dengan Tuhan, dan ini adalah sebuah nubuatan sebenarnya di akhir-akhir ini, dalam akhir zaman ini. Ini akan semakin jelas digenapi bahwa ada orang-orang yang sebenarnya bukan pilihan, sebenarnya
antikris, sebenarnya orang yang tidak percaya, tetapi mereka lah yang radikal di hadapan Tuhan. Yang terdahulu akan terkemudian. Dan ini juga berbicara kepada hati saya, dalam posisi saya, status saya, apabila ada orang-orang lain yang bukan seperti saya, yang bukan pastor, bukan yang duduk di gereja, tapi pada satu ketika nanti mereka itulah yang paling radikal di gereja, paling taat, paling setia. Dan lebih parah lagi apabila kita meninggalkan Tuhan. Tidak tahu di mana Tuhan akan buang kita. Kalau kita masih mengeraskan hati, memberontak terhadap Tuhan, dan tidak lagi membuka hati kepada firman, dan itu sangat menyakitkan. Saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan itu adalah bersedia dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita bilang jalan ini saya tidak mau, jalan ini saya tidak mau, saya mau yang saya punya jalan sendiri. Seperti seorang ibu yang menuntun anaknya tidak mau, tapi sebenarnya ibunya sedang membawa dia di jalan yang selamat. Begitulah Tuhan juga. Tuhan menuntun kita di jalan-jalan yang sebenarnya memproses kita untuk kita lebih mengerti, lebih kita mengenal Tuhan lebih dekat. Dan kalau hari ini Anda merasakan seperti itu, jalan-jalan yang saya tempuhi ini bersama dengan Tuhan ini sangat perih, sakit saya punya hidup, tetap teguh, tetap kuat, tabahkan hatimu, sabar, dan tetap berpaut kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana orang yang berjalan dengan Allah itu? Yang ketiga kita dapat belajar adalah hidup yang penuh komitmen dan kesetiaan. Pendek kata di sini adalah komitmen dan kesetiaan, dan itulah orang yang berjalan bersama dengan Allah. Nah, ayat 5 di sini, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allah-Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Nah, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tanpa tantangan, tanpa godaan, karena di dalam perjalanan kehidupan kita ini, yang kita tempuh sekarang ini adalah selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang bukan seiman dengan kita, orang-orang lain yang kita lihat mereka itu lebih berhasil, kan kita nampak lebih berjaya, bahkan lebih hidup senang, lebih hidup selesa, berada. Kalau dibandingkan dengan kita, siapalah kita kalau dibandingkan kepada mereka? Tapi kita jangan heran. Ini bukan sekarang di dalam hidup kita sekarang itu ada orang-orang yang kita lihat seperti itu. Nah, ini berbicara tentang orang Kristen itu memikul salib. Kita datang kepada Tuhan, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita sudah menandatangan bahwa kita akan ikut serta mengikut salib. Mengikut Kristus itu sekali lagi di sini memikul salib. Dan memikul salib itu berbicara tentang jerih payah, penat lelah, sabar, komitmen, kesetiaan, kesakitan, nyawa, darah. Nah, berbalik kepada yang tadi itu,
orang-orang lebih berhasil, lebih berjaya dibandingkan dengan kita yang bertuhan. Tapi kita jangan heran. Kita dapat melihat itu di dalam Mazmur 73, dalam pasal 73 dalam Mazmur itu, tajuk besarnya di sana adalah Mazmur Asaf. Dan ini dialami olehnya sendiri dan kesaksiannya sendiri secara pribadi bahwa orang-orang di sekitarnya pada ketika itu yang tiada Tuhan tapi sihat-sihat, berada kaya-kaya. Tapi apa dia bilang di sana? Orang-orang yang tidak bertuhan pada waktu itu hidup senang, lenang begitu. Firman Tuhan menjawab, sebenarnya mereka sedang berjalan di tempat yang licin. Nah, dalam poin ini, komitmen dan kesetiaan, kita mengikuti Tuhan, memikul salib. Marilah kita tetap bersabar, berkomitmen di hadapan Tuhan. Kalau pada waktu Nabi Mika memberitahu orang-orang Israel pada ketika itu, satu isi hati Tuhan yang disampaikan kepada umat itu bahwa akan bangkit ataupun lahir seorang bayi, dan tidak lain dan tidak bukan itulah Mesias yang dinubuatkan itu, dan itulah yang membebaskan mereka keluar daripada Babel itu, dan penyelamatan dan kesejahteraan itu timbul dari sana. Dan melalui kelahiran Yesus Kristus inilah dikaitkan di dalam kitab Mika ini nubuat tentang kelahiran Kristus yang membawa pengharapan. Ayat ini juga memberitahu bahwa harapan-harapan mereka pada waktu itu, ada yang sudah patah harapan, ada yang sudah tidak lagi bersemangat, bahkan sepertinya tidak ada jalan untuk hidup lagi. Tetapi Nabi Mika memberitahu dengan nubuat kelahiran Sang Juru Selamat bahwa pengharapan akan terbit. Dan teologi di dalam kitab Mika ini juga berbicara tentang di mana sinar itu terbit melalui kelahiran Sang Mesias di suatu hari nanti. Nah, banyak godaan dan tawaran dunia yang barangkali mengoyakkan iman kita, mengoyakkan komitmen kita, mengoyakkan kesetiaan kita sementara kita berjalan dengan Tuhan. Tapi percayalah bahwa selagi kita berjalan di dalam landasannya Tuhan, selagi itulah Tuhan menuntun kita. Jadi dalam keadaan apapun, marilah kita percaya kepada firman yang memberitahu bagi kita bahwa selagi kita setia di hadapan Tuhan, walaupun itu berbicara tentang darah, berbicara tentang masalah, tapi kita masih berjalan di landasan yang tepat, percaya saja bahwa kita sedang di dalam agenda Tuhan. Nah, tahun 2021 ini marilah kita isi hidup kita ini untuk berjalan bersama dengan Allah. Dan bulan Januari ini adalah kita banyak belajar tentang berjalan bersama dengan Allah. Dan kalau habis bulan ini ada 2 minggu lagi kita akan belajar firman Tuhan lagi. Dan percayalah bahwa dari firmanlah kita hidup, dari firmanlah kita akan bertumbuh, dari firmanlah hidup kita ini diubah hari demi hari. Terima kasih firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah belajar berbicara tentang bagaimanakah seseorang itu dapat berjalan bersama dengan Allah.
Nah, yang pertama kita dapat belajar di sini ini adalah yang pertama itu hidupnya taat kepada pengajaran firman. Dan yang kedua kita dapat belajar di sini adalah bersedia dipimpin oleh Tuhan. Dan yang ketiga di sini adalah hidup yang berkomitmen dan setia di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Segala pujian, hormat, syukur, terima kasih Tuhan. Hari demi hari ajari kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bagaimana cara Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, Tuhan itu berjalan di hadapan kami. Dan kami yakin dan percaya berikan kami kekuatan Tuhan, karena kami membuka hati kami sepenuhnya dalam keadaan apapun di masa akan datang ini. Masa sukar, susah, dalam keadaan tidak punya apa-apa, ajari kami, bahkan topang kami. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami untuk hidup di masa akan datang ini, bahwa apapun juga keadaan, Tuhan tetap pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di minggu-minggu akan datang nanti. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sekalian. Haleluya. Yang seterusnya kita masuk di dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah ibadah Ahad kita ini akan diadakan secara online, yaitu atas talian bermula hari ini 17 Januari. Jadi semua jemaat bolehlah mengikuti ibadah online melalui live streaming di grup persaudaraan SIB Pekan Menggatal dalam Facebook. Bagi jemaat yang belum masuk grup itu, bolehlah request supaya Anda boleh dimasukkan ke dalam grup itu. Tarikh untuk kita beribadah Ahad semula di gereja akan ditentukan oleh pusat. Pengumuman yang kedua adalah mesyuarat agung tahunan kita terpaksa ditangguhkan dahulu sehinggalah ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Kita juga tertakluk kepada arahan pusat. Oleh dengan demikian, pengumuman yang ketiga adalah semua jemaat masih lagi boleh mengemukakan usul. Usul ini penting supaya boleh dibincangkan di dalam mesyuarat agung nanti. Jadi bagi jemaat yang mau mengemukakan usul, bolehlah meminta borang usul daripada eksekutif gereja. Pengumuman yang keempat, dalam tempoh PKP ini, pekerja penuh masa masih juga bekerja seperti biasa, dan sekiranya jemaat ada keperluan atau perlu pelayanan daripada pastor, bolehlah berhubung terus dengan Pastor Hizron ataupun eksekutif gereja. Pastor juga akan menghubungi jemaat untuk menanyakan kabar. Jadi jangan terkejut kalau pastor menghubungi kamu semua. Itu hanya untuk menanyakan kabar, baik atau tidak, dan sebagainya. Pengumuman yang kelima adalah berkaitan dengan pemberian. Walaupun kita tidak ada ibadah secara fizikal di gereja, tetapi pemberian daripada jemaat sangat penting untuk memastikan semua perbelanjaan gereja itu dapat dipenuhi. Jadi saya galakkan agar semua jemaat terus berkomitmen dalam memberi kepada Tuhan, sama ada dalam wang persembahan ataupun wang persepuluhan. Untuk berbuat demikian, jemaat boleh terus membuat transaksi
melalui online banking, dan bagi mereka yang belum ada nombor akaun gereja, akaun bank gereja, bolehlah meminta daripada EG. Jadi saya mendorong kita agar kita terus memberi, berkomitmen dalam memberi, kita memberkati gereja, dan pastinya Tuhan akan memberkati kita juga. Pengumuman yang terakhir adalah saya bukan pengumuman, cuma saya harapkan kita semua jaga kesehatan masing-masing, jaga diri, kalau keluar itu biar berhati-hati, kita pakai mask dan kita jaga jarak kita untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan orang-orang di rumah. Oke, itu saja pengumuman pada hari ini. Sekiranya ada sebarang persoalan, bolehlah berhubung terus dengan ahli majelis sidang ataupun pastor dan pengurusi. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian kamu semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, jemaat Tuhan, sebelum kita berakhir, saya senang sekali untuk mengumumkan satu perkara, yaitu jangan kita abaikan persekutuan keluarga. Mezbah dua keluarga, hari berapa yang kita tentukan. Jadi teruskan, semangat. Oke, mari kita berdoa, dan saya berdoa dengan suara kedengaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga, anak-anak-Mu, kami sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan, di dalam biarlah kami tetap di dalam kawanan-Nya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan kiranya duka cita itu digantikan oleh Tuhan dengan sukacita daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan karena menjadi gembala kami yang begitu baik. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima